Anggota DPRD Kepri Dapil Kota Tanjung Pinang, Rudi juga mengingatkan kepada masyarakat agar tidak panik dengan lonjakan kasus COVID-19 subvarian Omicron XBB yang mulai tersebar di Kepri. Selain pengendalian yang masih dilaksanakan oleh Satgas, masyarakat juga diminta agar kembali patuhi protokol kesehatan dan melengkapi vaksinasi dengan dosis ketiga atau booster. Bukan teman-teman di dinas bukan menganggap itu biasa, tetapi kita melihat bahwa mereka berusaha memperlakukan itu agar tidak timbul kepanikan dan tidak timbul hal-hal yang mengganggu kelancaran ekonomi maupun pariwisata yang mulai bangkit. Dan itu memang hal yang sejalan ataupun yang lazim dilakukan oleh Singapura dan Malaysia. Rudi juga mengatakan, tidak adanya hal baru dalam penanganan COVID-19 subvarian Omicron XBB di Kepri saat ini oleh Satgas bukan berarti menganggap sebagai sesuatu yang biasa. Satgas hanya membuat suasana agar masyarakat tidak panik yang dapat mengganggu kelancaran ekonomi dan pariwisata yang mulai bangkit. Sebenarnya kita ini masih lumayan, belum ada larangan pencabutan larangan masker, harus pakai masker di dalam gedung, kita belum ada. Tapi memang tingkat kepatuhan itu sudah jauh menurun. Jadi kita juga melihat bahwa Rudi menyebutkan bagi Singapura, jika kelonggaran tidak menimbulkan kasus kematian, maka itu bukanlah suatu persoalan. Lonjakan baik itu Omicron maupun XBB di sana masih cukup tinggi, tapi mereka sudah betul-betul sepanjang itu tidak membawa fatalitas atau kematian, ya mereka menganggap itu sebagai flu biasa aja. Sementara itu, aturan di Kepri tentang penerapan protokol kesehatan masih belum dicabut, padahal tingkat kepatuhan sudah jauh menurun. Legislator Partai Hanura ini menilai ada dua sisi yang dihadapi pemerintah. Selain keterbatasan anggaran seperti penyediaan vaksin booster yang sangat sulit, vaksin yang ada hanya mampu melayani seperempat masyarakat yang hadir. Ada dua sisi, satu dari pemerintah sendiri juga memang ada keterbatasan anggaran, misalnya vaksin untuk booster. Sekarang malah kalau dulu pemerintah ngejar warga, sekarang warga berebut vaksin booster. Kebalik, Pak, ya? Dan jumlahnya memang sangat terbatas. Dan di mana-mana antrian itu hanya bisa dipenuhi mungkin separuh atau mungkin seperempat daripada yang antri. Dan yang kedua adalah baik masyarakat maupun pemerintah sebenarnya saya rasa juga sudah jenuh terhadap masalah COVID ini. Jadi sepanjang itu tidak fatal atau tidak meningkatkan kematian, memang kita juga melihat bahwa bukan pembiaran ya, tapi memang ya udahlah nggak apa-apa. Karena pengalaman saya sendiri baru kena yang kedua kali di 3 minggu lalu, memang tidak terlalu berat, hanya batuk, pilek, dan sedikit tenggorokan, sedikit tidak nyaman. Saat ini di Kepri, masyarakat tidak perlu khawatir dengan penyebaran subvarian Omicron XBB. Jika benar-benar didata, saat ini jumlah orang terpapar varian baru itu menurut Rudi, angkanya akan berkali lipat, karena saat ini banyak orang yang terkena demam. Memang ya udahlah nggak apa-apa. Karena pengalaman saya sendiri baru kena yang kedua kali di 3 minggu lalu, memang tidak terlalu berat, hanya batuk, pilek, dan sedikit tenggorokan, sedikit tidak nyaman. Itu karena sudah dibantu dengan vaksin tadi itu, Pak? Saya kira vaksin sudah tidak ada artinya lagi, karena vaksin yang saya lakukan untuk booster dilakukan di Januari, 13 Januari 2022, sudah 10 bulan. Sementara daya kemampuan kawal vaksin itu biasanya hanya 6 bulan. 6 bulan. Sebenarnya memang pertama di samping masalah vaksin, kita kan juga kebetulan yang ini kemungkinan Omicron atau XBB yang saya kena kemarin. Nah, waktu saya melapor ke Vaskes dan ternyata tidak bisa dilakukan pemeriksaan untuk PCR, karena kita sudah kehabisan PCR di sini di Tanjung Pinang. Kalau kita lihat angka-angka yang ada, saya yakin kalau itu dilakukan pengetesan, angka-angka itu akan bisa berkali-kali lipat daripada apa yang ada di laporan sekarang. Karena kita semua lihat kiri kanan itu pasti batuk pilek, ya? Sakit tenggorokan. Jadi lagi musim, kita nggak bisa membedakan antara itu penyakit musiman flu atau itu COVID. Ya? Yang penting adalah sepanjang dia tidak membawa angka kematian atau fatalitas yang tinggi, saya kira kita pun tidak bisa kita biarkan, karena sakit pun tidak nyaman gitu. Flu pun tidak nyaman.
Jadi kita juga menghimbau ya, sebenarnya pemakai masker itu bukan masalah takut ya sakit pun tidak nyaman kok. Apalagi yang menjadi masalah sekarang adalah ada penelitian yang mengatakan bahwa surviving atau penyintas COVID itu akan berhadapan dengan penyakit lain di masa yang akan datang. Artinya virus itu merusak, bukan hanya selesai sembuh, tapi virus itu merusak organ dalam. Di Kota Tanjung Pinang, Tim Liputan Goes Indonesia melaporkan.